Getirnya pengalaman hidup Eli di masa lalu rupanya masih membekas di hati Ulfi, anak kedua Eli, dari pernikahannya yang pertama. Saat ditemui di rumah neneknya, Ulfi justru berharap banyak kepada Ferry supaya lebih giat bekerja, supaya pengalaman pahit itu tidak kembali terulang. Katanya ada orang ngomong janji kalau setelah menikah mau ngebantuin mama. Katanya sih pengen kerja, cuma ya kita lihat aja. Ya wajar kalau kalimat-kalimatnya tidak berakhlak. Jadi kenapa mesti dipikirin gitu loh. Ya kan? Saya tuh bingung gitu sama Mulan. Untuk menerapkan pemikiran saya kepada Mulan tuh nggak nyampe-nyampe. Kan nggak mungkin statement-statement yang tidak berakhlak itu muncul dari orang yang berakhlak itu kan nggak mungkin gitu loh. Logikanya kan gitu. Logika Ahmad Dhani memang tidak selaras dengan perasaan Mulan yang kini sedang hamil 3 bulan anak ketiga. Sebab, selain air matanya yang tumpah saat menghadapi kejinya tudingan haters, dalam kesempatan obrolan santai tersebut, Mulan tiba-tiba membuka persoalan lama dirinya dengan Maya Estianty yang sudah berstatus mantan istri Dhani. Mulan mengaku betapa sulitnya mengetuk pintu maaf mantan pasangannya dalam duo ratu tersebut. Seberat apakah sih taruhlah seorang pendosa saat orang itu meminta maaf, apakah dia tidak punya hak untuk menjalankan, misalnya mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Dalam artian itu kan hal yang baik gitu. Seandainya di mata Mbak Maya aku punya kesalahan sebesar apapun itu, aku minta maaf. Dan itikat baik ini mudah-mudahan bisa memperbaiki hubungan semuanya antara aku pribadi dengan Mbak Maya. Mungkin mudah-mudahan juga memperbaiki hubungan Mas Dhani juga dengan Mbak Maya. Pengennya mengubur permasalahan yang udah. Yuk, sekarang waktunya untuk membesarkan anak-anak karena mereka butuh kita semua. Gitu. Maafin aku ya, Bun. Makasih. Permintaan maaf Mulan memicu ingatan untuk membuka kisah lama penyebab gonjang-ganjing perceraian Maya dengan Ahmad Dhani yang berakhir dengan kisruh silang pendapat hingga ke meja hijau di tahun 2008 silam. Namun anehnya, sebagai suami, Dhani mengaku tidak memahami di balik motif permintaan maaf Mulan kepada Maya. Wah, kalau saya sih nggak terlalu peduli ya, luka lama sama luka baru. Kalau saya itu cuma concern aja ngapain hal-hal seperti itu direkam di kamera gitu loh, ya kan. Tapi kalau minta maaf sama Maya kan bisa melalui orang yang kenal juga sama Maya kan bisa. Lagian mau minta maaf Maya dosanya apa saya juga nggak tahu gitu loh. Menurut beberapa sumber informasi yang kami himpun dari sosial media Maya, perempuan 3 anak yang akrab dipanggil Bunda tersebut hanya bereaksi dengan kicauan yang multitafsir. Salah satunya, bagaimana cara membersihkan kain putih yang terkena cairan aspal. Simpel, pakai deterjen. Tidak sesimpel itu. Beli kain lagi saja. Selain permintaan maaf, rupanya Mulan melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan dengan meminta Dhani kembali pada Maya. Waktu itu sempat ada upaya lah Mas Dhani dari dulu juga. Mas kenapa nggak coba balikan lagi? Jangankan sama Mbak Maya lah istilahnya. Komen itu jalan terbaik. Nggak apa-apa buat aku. Kalau misalnya nih Mas Dhani sama perempuan lain pun, aku tawarinnya kayak gitu loh. Lantas bagaimana dengan komentar Dhani? Mengingat ujaran Mulan terkesan seperti sebuah sinyal yang meminta Dhani untuk rujuk dengan Maya. Ya mungkin Mulan maksudnya saya balik lagi sama Maya, tapi Mulan tetap istri saya, jadi 2, maksudnya mungkin gitu.
Ya maksudnya mungkin gitu kan, baik juga kan, ya kan. Jadi tetap bersatu. Ya mungkin membolehkan poligami kan, kita nggak tahu ya. Ini yang kita nggak tahu alat bicaranya. Kan orang lagi hamil kan hormonal kan, ya kan. Kata banyak orang itu hormonal gitu loh. Logika Ahmad Dhani seolah hendak menetralisir derai air mata sang istri yang terlanjur menyita empati publik. Sementara itu, kondisi yang sama juga menimpa Eli Sugigi. Istri Ferry yang santer dikabarkan sedang hamil tersebut, tiba-tiba tak kuasa menahan isak tangisnya saat menyaksikan aksi pengamen. Benarkah Eli teringat masa sulitnya saat bersama mantan suaminya? Eli Sugigi nampak bahagia, lenggak-lenggok berjoget di hadapan pengamen yang sedang beraksi memainkan alat musik daerah di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Bahkan dengan penuh semangat, Eli yang kini sudah menjelma jadi selebriti mengeluarkan uangnya untuk menyawer. Sayang, hanya sebentar pemandangan bahagia itu tersaji. Tiba-tiba saja, Eli yang didampingi Ferry sang suami berderai air mata sesaat setelah meninggalkan para pengamen. Eli tak kuasa menahan haru mengenang masa lalunya bersama mantan suaminya. Bapaknya Ulfi dulu pengamen sini. Bapaknya Ulfi dulu pengamen Blok M untuk ngasih makan aku. Dia harus makan. Untuk kontrak rumah yang kontrakan cuma 200.000, 300.000. Dia ngamen dulu di sini. Makanya aku sudah bawa pengamen dimanapun, nggak di Jakarta, nggak di daerah, nggak di mana. Setiap ada pengamen aku ngasih, kan aku inget banget aku ingetnya. Getirnya pengalaman hidup Eli di masa lalu rupanya masih membekas di hati Ulfi, anak kedua Eli, dari pernikahannya yang pertama. Saat ditemui di rumah neneknya, Ulfi justru berharap banyak kepada Ferry supaya lebih giat bekerja, supaya pengalaman pahit itu tidak kembali terulang. Katanya ada janji, ada orang ngomong janji kalau setelah menikah mau ngebantuin mama. Katanya sih pengen kerja, cuma ya kita lihat aja ke depannya. Hubungan Ferry dengan kedua anak Eli memang sempat dikabarkan tidak harmonis, terutama dengan Ulfi. Apalagi sejak tersiar kabar kehamilan Eli di beberapa media. Mama selalu bilang, aku minta rumah, mama selalu bilang masih butuh biaya, anak-anaknya masih sekolah. Nanti kalau misalkan punya bayi lagi, ngeluarin biaya yang lebih besar. Kan sedangkan Kak Ferry aja belum kerja. Saya ngerasa tertantang bahwa namanya laki itu gak semuanya jelek, gak semuanya gak bagus. Apa yang dikatakan caci maki dari orang lain, bahwa seorang pria itu ngedeketin cuma karena hartanya doang, karena nyumbang eksis, karena apa, aku nggak peduli. Orang mau ngomong apa terserah, yang penting aku mau membuktiin bahwa seorang cowok itu gak semua kayak gitu. Cerita gemerlap dunia keartisan tak hanya dapat dinikmati di atas panggung. Banyak hal di balik panggung yang juga layak dinikmati dan diketahui halayak. Beberapa waktu lalu, Cita Citata, Vicky Shu, dan Manohara berkumpul di Balikpapan dalam sebuah kegiatan. Lihat saja Vicky Shu, dengan keseharian yang seksi, dalam kesempatan kali ini Vicky terlihat berhijab. Dengan balutan hijab berwarna merah berbusana casual, pelantun Mari Bercinta itu nampak lebih cantik dari biasanya. Bahkan di sebuah momen, nampaknya Vicky terlihat lebih religius karena didaulat untuk memimpin doa mengawali makan. Sebelum kita makan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Selamat makan. Bertubuh mungil bersuara emas, pelantun sakitnya tuh di sini tersebut ternyata doyan makan. Bersama kedua sahabatnya, Cita terlihat lebih lahap dan lebih banyak makan dibanding yang lain. Enak banget. Gimana rasanya? Enak banget.
Bungkus pokoknya. Bang harus bungkus katanya bang. Pokoknya. Iya, udah disiapin satu kontainer. 30 menit sudah saya Rena Dea menemani akhir pekan Anda dengan kabar teraktual yang disajikan secara lebih mendalam. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Sabtu mulai pukul 11 siang hanya di RCTI Semakin Oke. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.